Kasus lumpur lapindo. Pada tahun 2006, sebuah sumur pengeboran milik Lapindo Brantas Inc. di Sidoarjo, Jawa Timur, mengeluarkan semburan lumpur panas yang tidak bisa dihentikan. Bukan dalam hitungan hari, bukan minggu, tapi sampai hari ini semburan itu masih terus berlangsung. Sudah hampir 2 dekade, lumpur panas mengalir tanpa henti dan menenggelamkan belasan desa, memaksa lebih dari 40.000 orang meninggalkan rumah mereka selamanya. Luas area yang terendam akhirnya mencapai sekitar 640 hektar. Yang membuat ini semakin aneh, perdebatan soal penyebabnya tidak pernah benar-benar selesai. Sebagian ilmuwan menyebut ini akibat kesalahan pengeboran, sementara yang lain bersikeras ini adalah bencana alam yang dipicu gempa Yogyakarta 2 hari sebelumnya. Pengadilan sudah turun tangan, ganti rugi sudah dibicarakan bertahun-tahun, tapi semburannya sendiri tetap ada. Sampai sekarang, lokasi itu menjadi semacam danau lumpur raksasa yang bisa dikunjungi wisatawan, seolah bumi di sana tidak mau diam. Ritual Yatnya Kasada di Bromo. Setiap tahun, di tengah malam menjelang subuh, ribuan orang suku Tengger mendaki Gunung Bromo untuk melemparkan persembahan ke dalam kawah berapi yang masih aktif. Sayuran, buah, ternak hidup, bahkan uang dilempar masuk ke dalam gunung yang terus mengeluarkan asap belerang. Ritual ini disebut Yatnya Kasada dan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Tapi ada bagian lain dari ritual ini yang jarang disorot. Di tepi kawah, ada orang-orang yang berdiri siap menangkap persembahan yang dilempar menggunakan jaring panjang sebelum jatuh ke dalam kawah. Mereka bukan pengganggu, tapi mereka juga bukan bagian dari ritual resmi. Mereka adalah orang-orang yang butuh makan. Tradisi dan kemiskinan bersilangan di tepi gunung berapi yang aktif, dan tidak ada yang menganggap itu aneh karena memang sudah lama begitu. Ada sesuatu yang sangat manusiawi sekaligus sangat ganjil dari gambaran itu. Danau Toba dan letusan supervulkan. Danau Toba yang terlihat tenang dan indah di Sumatera Utara menyimpan masa lalu yang luar biasa brutal. Sekitar 74.000 tahun lalu, kawasan itu menjadi lokasi letusan supervulkan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia modern. Letusan itu menghasilkan material sebanyak sekitar 2.800 km kubik dan menyebabkan musim dingin vulkanik global yang berlangsung bertahun-tahun. Beberapa peneliti meyakini bahwa letusan ini nyaris memusnahkan seluruh populasi manusia di bumi, menyisakan hanya beberapa ribu individu saja. Ini dikenal sebagai teori bottleneck genetik manusia. Yang aneh bukan hanya skala kehancurannya, tapi kenyataan bahwa di atas bekas kaldera itu, kini berdiri pulau, danau, pemukiman dan kehidupan yang ramai seolah tidak ada yang pernah terjadi. Sistem vulkaniknya masih aktif sampai sekarang, dan para ahli terus memantaunya karena potensi letusannya, meski dalam skala jauh lebih kecil, masih nyata. Ternyata di Danau Toba ini kurang lebih seperti di Bono. Fenomena tuyul dalam praktek sosial. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya. Tuyul adalah entitas dalam kepercayaan tradisional Indonesia yang dipercaya bisa digunakan untuk mencuri uang secara gaib. Yang menarik bukan soal kebenarannya, tapi betapa nyatanya fenomena ini dalam kehidupan sosial masyarakat. Di berbagai daerah, ada kasus-kasus di mana seseorang dituduh memelihara tuyul karena tiba-tiba kaya atau karena tetangganya mengalami kehilangan uang yang tidak bisa dijelaskan. Tuduhan ini pernah berujung pada konflik sosial nyata, pengusiran, bahkan kekerasan. Di beberapa pasar tradisional, sampai hari ini, masih ada pedagang yang menyimpan sesajen kecil di bawah meja dagangannya sebagai perlindungan. Ini bukan soal klinik semata, ini adalah sistem kepercayaan yang sudah begitu dalam tertanam sehingga membentuk perilaku sosial nyata di dunia modern. Fenomenanya bukan hanya soal entitas gaibnya, tapi soal bagaimana keyakinan bisa menggerakkan manusia sejauh itu. Pulau Flores dan manusia kerdil Homo floresiensis. Pada tahun 2003, para arkeolog menemukan sesuatu yang mengubah cara kita memandang evolusi manusia. Di dalam Gua Liang Bua di Pulau Flores, mereka menemukan sisa-sisa kerangka manusia purba dengan tinggi tubuh sekitar 1 meter. Spesies ini kemudian diberi nama Homo floresiensis, tapi media menyebutnya hobbit. Yang mengejutkan adalah usianya. Mereka diperkirakan hidup sampai sekitar 50.000 tahun lalu, artinya mereka sempat hidup berdampingan dengan manusia modern.
Otak mereka sangat kecil, tapi bukti di sekitar mereka menunjukkan bahwa mereka menggunakan alat, berburu, dan mungkin menggunakan api. Bagaimana makhluk dengan otak sekecil itu bisa melakukan hal-hal itu masih menjadi misteri. Dan yang lebih menggelitik, ada tradisi lisan di Flores tentang makhluk kecil bernama Ebu Gogo yang hidup di hutan dan terlihat seperti manusia. Apakah itu hanya kebetulan, atau ada memori kolektif yang bertahan ribuan tahun? Tidak ada yang tahu pasti. Hilangnya situs-situs Majapahit. Majapahit adalah salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Asia Tenggara, dengan wilayah kekuasaan yang konon katanya mencakup hampir seluruh Nusantara. Tapi warisan fisiknya hampir tidak sebanding dengan kebesaran namanya. Beda dengan Angkor Wat di Kamboja atau Borobudur, pusat kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur, sebagian besar sudah tersebar, terburi, atau bahkan hancur akibat pembangunan modern. Yang lebih menyedihkan, penggalian liar dan penambangan bata ilegal di kawasan itu berlangsung selama puluhan tahun hampir tanpa hambatan. Artefak-artefak berusia ratusan tahun diambil, dijual, atau rusak sebelum sempat didokumentasikan. Kita mungkin sudah kehilangan ribuan bukti sejarah yang tidak bisa digantikan. Bayangkan sebuah kerajaan yang pernah begitu besar dan berkuasa, tapi bekasnya sendiri kita biarkan hilang sedikit demi sedikit. Itu bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu, itu sesuatu yang masih terjadi. Ritual Maan Nene di Toraja. Di Pegunungan Toraja, Sulawesi Selatan, ada sebuah tradisi yang pada pandangan pertama terasa seperti sesuatu dari film horor, tapi kalau dipahami lebih dalam, berubah menjadi sesuatu yang sangat menyentuh. Dalam ritual yang disebut Maan Nene, keluarga menggali kembali jenazah leluhur mereka, membersihkannya, mengganti pakaiannya, dan mengajaknya berjalan-jalan secara simbolis di sekitar kampung. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan bahwa hubungan antara yang hidup dan yang sudah meninggal tidak pernah benar-benar terputus. Jenazah yang sudah puluhan tahun dikubur dibawa keluar dengan penuh kasih sayang, difoto bersama, dan diperlakukan seperti anggota keluarga yang sedang pulang. Dari luar mungkin terlihat tidak masuk akal, tapi dari dalam, itu adalah salah satu bentuk cinta yang paling konsisten yang bisa ditawarkan manusia kepada orang-orang yang mereka cintai. Segitiga Masa Lembu. Di tengah Laut Jawa, terdapat wilayah perairan yang dikenal dengan nama Segitiga Masa Lembu. Kawasan ini meliputi sekitar Kepulauan Masa Lembu, Matasiri, dan beberapa titik di sekitarnya. Selama puluhan tahun, kawasan ini menjadi lokasi sejumlah kecelakaan kapal dan pesawat yang cukup sering, sehingga orang-orang mulai membandingkannya dengan Segitiga Bermuda. Salah satu yang paling diingat adalah tenggelamnya KM Tampomas II pada tahun 1981 yang menewaskan ratusan orang dan menjadi salah satu tragedi laut terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara ilmiah, wilayah ini memang punya kondisi yang tidak biasa. Arus laut dari berbagai arah bertemu di sana. Cuaca bisa berubah dengan sangat cepat dan kedalaman lautnya tidak merata. Kombinasi ini bisa sangat berbahaya bagi kapal-kapal yang tidak mempersiapkan diri dengan baik. Tapi tentu saja, penjelasan ilmiah tidak selalu meredam cerita-cerita yang sudah terlanjur beredar di masyarakat. Dan jujur saja, ketika angka kecelakaannya sudah cukup sering untuk diberi nama sendiri, itu tetap sesuatu yang layak dipikirkan. Situs Gunung Padang. Di Cianjur, Jawa Barat, terdapat situs megalitik yang sudah lama dikenal. Tapi bukan keberadaannya yang bikin ramai, melainkan temuan di bawahnya. Sebuah penelitian yang diterbitkan sekitar tahun 2023 mengklaim bahwa di bawah permukaan Gunung Padang terdapat struktur buatan manusia yang mungkin berusia hingga 25.000 tahun, jauh lebih tua dari piramida Mesir dan bahkan lebih tua dari peradaban tertua yang kita kenal. Kalau ini benar, maka sejarah manusia perlu ditulis dari awal. Komunitas arkeologi dunia langsung terbelah. Banyak yang skeptis dan mempertanyakan metodologi penelitiannya. Tapi ada juga yang menganggap temuan ini layak diselidiki lebih serius. Sampai sekarang, situs ini masih menjadi perdebatan terbuka dan belum ada kesimpulan resmi yang diterima secara universal. Gunung Padang bukan sekedar tumpukan batu di bukit, melainkan tanda tanya besar yang belum terjawab. Kasus pesawat Adam Air KI-574. Pada 1 Januari 2007, sebuah pesawat Adam Air dengan 102 penumpang dan awak hilang di atas Selat Makassar dalam perjalanan dari Surabaya ke Manado. Ini bukan kisah pesawat yang jatuh dan ditemukan. Ini kisah pesawat yang hampir tidak bisa ditemukan. Pencarian berlangsung minggu-minggu.
Sebagian puing laut baru ditemukan, tapi badan pesawat utama dan sebagian besar korban tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Yang membuat kasus ini semakin berat adalah fakta-fakta yang muncul setelahnya. Kotak hitam akhirnya ditemukan dan mengungkap bahwa pilot kehilangan orientasi karena terlalu fokus pada masalah sistem navigasi dan tidak menyadari pesawat sudah dalam posisi miring ekstrim. Maskapai Adam Air sendiri akhirnya dicabut izin operasinya pada 2008 setelah serangkaian insiden keselamatan. Kasus ini bukan sekedar tragedi, tapi potret dari banyak hal yang berjalan salah secara bersamaan dan tidak ada yang menghentikannya lebih awal.